Langsung dia Pak. Ya. Masuk kira-kira. Satu, Sudah kan? Sudah mulai. Belum ada yang nonton tapi. Jawab. Dia kedengaran suaranya. Kedengaran suaranya. Ada Ji. Nggak kedengaran. Coba kita tes di sana. Cek dulu suaranya. Suaranya enggak? Aduh. Kedengaran? Atau kita pakai di sini? Sudah langsung aja. Sudah? Belum. join. Sudah. Guys, dengar Ji guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di sini setelah 1 tahun vakum. Baru lagi ada penerimaan ini. Jadi kita kembali bersama admin yang sama. Di samping saya ini ada Pak Rizal. Saya pengangkatan baru. Sedap, Ilham Jahrahim. Jadi Ilham Jahrahim. Ya, Ilham Jahrahim, admin SSCN Pemprov Sultra. Gitu. Jadi bagi teman-teman yang ingin bertanya, terus terang saja ini helpdesk mulai kewalahan jaringnya kesian. Jadi pertanyaan mulai dari Instagram, WhatsApp, Facebook, chatting Facebook, Messenger dan lain-lain. Kayaknya lebih efektif kalau misal kita live streaming sambil tanya ke kami apa permasalahan teman-teman sekalian gitu. Jadi misal kalau ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, mumpung ada admin seluruh dunia Sultra yang gitu, kita tanya-tanyakan memang nih gitu. Nah, sambil saya ini Pemprov Sultra. Saya jawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada sebelumnya. Nah, misal ini Pak, mulai dari atas. Tuh, jadi bagi teman-teman yang ingin bertanya, misal ini, ada pertanyaan dari Muhammad Iqbal. Pak, mau tanya untuk pengiriman berkasnya menggunakan map Snail Hector sesuai warna ke alamat BKD Kendari, Jalan Abdullah Silondai, Korumba, Mandunga. Benar tidak, Pak? Kalau masalah alamat itu sudah berubah karena kantor BKD itu sudah pindah Ya. ke Jalan Halu Oleo, kompleks perkantoran Bondo. Oh, jadi tapi sudah pakai kode kotak pos. Iya, pakai kotak pos 01. 01. Jadi bagi teman-teman yang ingin mengirim berkasnya, boleh nanti misal kalau tidak tahu gitu, nanti tanya tukang posnya saja. Nanti pasti dibantu. Jadi kirimnya kemana? Kenapa? Ini kita punya ini kita ini kita punya Kantor pos. kita punya talent itu. Ya, pertanyaan selanjutnya. Oh ini soal ini sama ini. Tadi ada kasus Pak. Nah, jadi kan BKN itu kasih saran kalau bisa pendaftaran ini jangan pakai Android, HP atau tablet. Jadi alasannya itu jangan sampai ada persoalan jaringan bisa mengakibatkan crash data pada saat submit. Gitu. Jadi ada beberapa tadi yang screenshotkan saya. Misal Pak, bagaimana ini Pak saya punya pengisian data sudah benar atau tidak? Setelah saya lihat screenshotannya itu, ternyata dia mendaftarnya via HP. Jadi ini bisa membahayakan menurut BKN karena nanti ada crash data pada saat disubmit gitu. Jadi pada saat disubmit crash data, nanti datanya kita sudah tidak ditemukan di SSCN. Iya, memang dari awal kan sudah disarankan jangan pakai HP, jangan pakai ya. Nah, berbahaya gitu. Nah, sama jangan kayak pakai calo. Oh iya, ya itu Calo. Jadi ini bukan mematikan apa usaha-usaha ini enggak terus terang, tapi lebih ke keamanan data. Iya, nanti data yang juga diisi, salah data, ya. Ruginya di peserta. Misal 1 huruf atau 1 angka nanti tidak sesuai antara apa yang ditulis di sistem
dengan apa yang disertakan di berkasnya, nanti yang kewalahan yang punya berkas juga gitu. Jadi kalaupun memang sama sekali tidak paham IT atau tidak paham SSCN, boleh mungkin diminta sama orang yang betul-betul dipercayai mungkin begitu, Ya. atau orang-orang yang bisa Ya, dipertanggungjawabkan kecuali gitu. yang orang-orang dekatnya lah. Bisa Ya, misalnya lah, kalau Wah. mau bantu yang bisa dipercaya bisa lah. dipercaya gitu. Nah, sama ini Pak Rizal. Ada ini pertanyaan dari sama ini nanti. Kalau untuk nanti kita akan rilis ini teman-teman BKD Sultra, khusus BKD Sultra di kayaknya. Jadi kalau untuk contoh amplop boleh tahan dulu kayaknya, nanti kita share contoh amplop yang baik gitu ya. Jadi kan biasa ada teman-teman yang kirim berkas tidak apa nih, bisa dibilang tidak sesuai standar mungkin Pak Rizal ya. Jadi nanti kita uploadkan lagi infografis atau gambar yang bisa ditiru atau dicontoh untuk teman-teman sekalian dalam mengumpul berkasnya nanti, atau yang akan dibawa di pos gitu. Jadi nanti tiba di pos, nanti tinggal kasih posnya untuk dikirim ke BKD Prof Sultra. Ini sama Forlap. Bagaimana dengan Forlap, Pak? Karena beberapa instansi lain itu Forlap itu disertakan. Kalau untuk Pemprov mungkin kita kasih keringanan, tidak usah kita sertakan Forlap. nanti ada tim khusus yang memeriksa di sini. Oh gitu. Jadi kita tidak usah serta. menyertakan Forlap DP, nanti pada saat verifikasi. Ya, pada saat verifikasi kita langsung cek ke Dikti. Nah, tapi ini tidak berlaku untuk teman-teman yang mendaftar di tempat lain gitu. Kalau misal ada teman-teman yang mendaftar di kabupaten yang mewajibkan Forlap Dikti, nanti ini berlaku hanya untuk Pemprov Sultra ya? Ya, khusus Ya. Pemprov Sultra saja. Jadi kita kita sekalian cuma meringankan teman-teman di ini yang ingin mendaftar di Pemprov Sultra, tidak menyertakan Forlap Dikti. Ini Pak, kalau ada pertanyaan di situ boleh bagi ke kita. Ya. Bisa dulu. Adakah pertanyaan di situ? Oh, STR. STR. Siapa yang bikin Misal begini, flyer yang suka di post keren-keren? Siapa bilang? Siapa yang suka post? Mau tanya, Flyer, siapa bikin flyer-flyer yang suka di post keren-keren? Siapa yang bikin itu biasa, Pak? Iya, Orda Satu. Bukan saya. Kayaknya handle saya itu. Helpdesk. Nah, pokoknya apa yang kita ini, saya baca dari atas. Iya. STR juga. STR itu wajib ya. Jadi pernah ada kasus tadi Pak begini. Jadi ada beberapa instansi yang menyatakan, Pak, bagaimana kalau misal saya kan D3 perawat. Terus saya dapat STR, di D3 saya itu. Jadi saya sudah dapat STR di jenjang pendidikan D3. Tapi saya melanjutkan studi gitu. Ketika saya melanjutkan studi, saya mendapatkan D4, STR saya belum mati. Bisa tidak saya pakai STR saya pada saat D3 untuk mendapat CPNS pada formasi D4 gitu. Itu jurusan apa? Jurusan D3 perawat gitu. D3 perawat. Sebenarnya kalau sesuai Permenpan itu yang penting dia linear dengan jabatannya. Jadi tidak masalah. Misal D3 keperawatan, dia lanjut ke D4 keperawatan gitu. Berarti masih linear. Jadi bisa memungkinkan ya. Jadi tapi mungkin nanti kita komunikasikan dulu dengan adminnya, dengan pusat. Dengan pusat. Kita masih komunikasikan. Oke. Ada lagi pertanyaan yang lain? Ada uka-uka di belakang. Oh, itu kita punya suhu dari segala suhu itu. Dia repot apa? Iya, dia repot atur sound, atur layar, atur lain-lainnya. Mudah sekali. Dagamu? Kedinginan kami. Dia pakai ini baju lapis ini, Pak. Hanya kita tidak tahu ini bawahannya. Nah.
kecil sekali suaranya. Oh, Oh ini beda ini. Oh, beda. Kecuali saya lagi konser itu Konser. harus saya keluarkan saya punya vokal. belum itu. tahu ada suara emas di sini. Iya. Gitu. Nggak salah nanti itu sudah. Siap. Sudah Terus lewat itu. Min, apa faedahnya itu tumbler di tengah itu? Nah, Ini harus kita penting. jelaskan nih. Harus kita jelaskan. Jadi begini. Ini admin di sini kesian, kerjanya siang malam, Pak. Ini admin, kerjanya siang malam. Pak, biasa Bapak pulangnya jam berapa, Kak? Saya ya paling cepat jam 1. Paling cepat jam 1. Iya. Jadi untuk teman-teman sekalian kesian tahu. Kayaknya Bapak paling Biasa, kadang tidak pulang, Pak. Iya. Ya, kesian. Menyeberang hari. Menyeberang hari biasa. Jadi untuk teman-teman sekalian, kita sebenarnya ini hanya untuk urusan CP di sini, kadang kita tidak pulang gitu. Jadi kita siapkan ini. Ini bagus ini sebenarnya untuk kesehatan ini Pak Rizal. Saya minum saya Magozai. Kita mau coba Kak. Magozai. Magozai dari Unihel. Bagus ini. Khasiatnya bagaimana? Ah, jadi dia ini untuk daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh. Iya, bagus untuk daya tahan tubuh. Bisa begadang. Begadang. Jadi biasa Tahan, biasa ya. tahan tubuh. Hmm. Jadi kalau misal kita Tahan minum- segala-galanya ini. pokoknya dengan yang lain-lain lah. Ah. Tapi kan untuk yang sudah menikah saja. Kalau yang belum Iya. menikah nanti untuk anak saya dieta supaya bisa jauh dari penyakit lah, insya Allah. Daya tahan tubuh. Daya tahan tubuhnya gitu. Oh ada Lisa. Oh kenapa? Miracle 6 tumbler endorse. Oh, nah endorse juga hanya saya suka minum. Saya pakai kesian. Karena untuk orang-orang yang suka begadang bagus minum ini Magozai. Selamat malam Kalisa. Ganti tumblernya Herbalife. Kira-kira sudah hilaf dari vokal kau? Astagfirullahaladzim. Kita kembali ke ini, ke pertanyaan. Kenapa tidak sampai? Alhamdulillah kita pelan-pelan toh. Pelan-pelan. Ini sama ini ada pertanyaan tadi Pak Rizal. Ada orang menelpon. Tuh. Pusing saya. Ini Ada kayaknya kebanyakan yang komen nih, haters hatersku ini. Jadi ini ada ini sambil kita ini toh, sambil kita menjelaskan apalagi hot and cream. Promo Ini habis ini promo habis main futsal. Nah, ada lagi Futsal nih Pak Rizal. Jadi begini, sebelum untuk teman-teman sebentar. Nah, jadi untuk teman-teman yang ini, teman-teman yang ada di grup BKD Sultra, sekalian kita ini mau jelaskan bagi teman-teman yang mendaftar di instansi lain atau yang daftar di kabupaten kah, kementerian kah, untuk kelengkapan berkas atau kelengkapan lain-lainnya, mohon untuk tidak bertanya ke kami. Bukan persoalan kita tidak mau jelaskan, tapi jangan sampai persepsi yang kami keluarkan atau persepsi yang ada di instansi berbeda dengan teman-teman admin yang ada di instansi lain begitu. Jadi pada kesempatan kali ini kami juga ingin menyampaikan seperti itu. Jadi sebaiknya bertanya langsung ke adminnya. Jadi pada saat mendaftar itu kan, misal ketika kita memilih instansi, di situ pasti akan tertera nomor helpdesk dan nomor call centernya ini admin sekalian. Haters. Ini kenapa kayaknya ini yang baju merah semua ini memang ini admin ini. Bahaya. Kalau artis memang begitu nih, banyak hatersnya. Ini Fentri Santi. Iya. Admin gimana kalau bilang Ijazah sama transkripta yang asli, tapi ada fotokopiannya bisa jika mendaftar. Kalau ini bisa buat keterangan hilang dulu di Polsek. Ya. Nah, bikin keterangan hilang di Polsek, bisa mendaftar insya Allah gitu. Tapi itu kembali lagi konsultasi sama admin tempat mendaftar. Jangan sampai persepsinya dengan persepsinya kita yang ada di provinsi itu berbeda gitu. Susi Nurlian Arif sudah bisa mika orang legalisir di Capil. Khusus untuk Pemprov Sultra, untuk kartu keluarga dan KTP tidak dilegalisir. Bagaimana Pak admin? Betul. Jadi khusus untuk Pemprov Sultra, bukan semuanya. Jadi kalau misal Pemprov Sultra, kalau misal kota Kendari kah atau kabupaten mana saja, jangan sampai mereka mewajibkan untuk menggunakan legalisir KTP atau kartu keluarga gitu. Lisa Angri, yang baju merah agak melebar. Ya, kalau masalah melebar itu, ini pengaruh kamera ini, kayaknya pengaruh kamera ini, makanya agak
Min, Min jangan dibaka-baka, stand up saja biar naik follower. Nah, kita tidak cari follower ini. Hanya bagaimana caranya, capek juga kasihan. Tadi Pak, saking capeknya saya mengetik, saya kirimi voice note. Banyak sekali yang bertanya. Mau dia apa? Demi ini. Demi kau dan demi anak-anak bangsa. Oh iya. Mulia sekali. Mulia sekali. Masya Allah. Inilah yang dia bertanya. Dari Dewi Putri. Kak Orda, mau tanya kalau berkas fisik ke Muna Barat harus kirim ke Muna Barat juga Kak? Ah itu yang saya bilang tadi. Tanya adminnya. Bagaimana mekanisme yang mereka gunakan. Gitu. Kalau misal di media cetaknya atau di SCCN-nya Kak, atau di laman-lamannya kalau misal ada sudah lama tidak tahu sarung. misal dia diwajibkan untuk kirim via pos, ya kirim via pos. Kalau misal dia mewajibkan untuk kayak kemarin Buteng itu dia mewajibkan untuk mengirim langsung. Buteng itu. Nah, jadi tergantung masing-masing kebijakan daerahnya gitu. Jadi kita tidak bisa kalau kita Pemprov mau di pos mana saja, iya. Penting alamatnya jelas. BKD kotak pos 01. Kotak pos 01. Pertanyaan. Min, bilangkahi kasihan pertanyaanku, fotokopi STR-nya harus dilegalisir Kak? STR. Kalau yang legalisir Iya. biasa lembaga dong. Nah, lembaga ininya. Jadi wajib dilegalisir. Siapa yang pertama? Noviana Pujiastuti. Kita kenal mungkin. Kalau bertanya di sini, enggak juga. Enggak. Saya kira itu Pak. Yang Gitu, kenal, macam. yang kenal. Oh, Masya Allah. Terkenal sekali Bapak. Tidak, oh, maksudnya iya, dalam Facebook. Oh, iya. Terus Bambang Sukigito Markaban. Mau sakit kita kata. Malam Kak Admin. Ya, malam Bang. Kalau di Kota Kendari, di mana kita konsultasi di Kak? Kalau ada masalah pemberkasan. Kalau Kota Kendari itu, kantornya sudah pindah. Kota Iya. Kendari pindahnya di sampingnya Rumah Sakit Koren. Depan Rumah Sakit Koren. Kantor BKD Provinsi lama. Ya. Nah, jadi kalau untuk Facebooknya Kota Kendari itu, dia ini, apalagi namanya? Tanya BKPSDM Kota Kendari. Nama lamanya di Facebook. Jadi tinggal tanya-tanya saja di situ. Admin dari Zulfitri Ramadhani. Admin, tahun ini nggak bisa lagi lihat jumlah pendaftar di formasi jabatan yang dituju Kak. Kayaknya untuk sementara SSCN dia batasi untuk sisi pendaftar. Itu khusus sisi admin saja kayaknya yang tahu jumlah pendaftar berapa. Gitu. Jadi masih misteri berapa jumlah pendaftar di jabatan A atau jabatan B. Kenapa Bang? Min. Itu ada Jamim Surya. Kenapa Bang? Ardiansyah Arif. Kalau ijazah yang telah dilegalisir sebelumnya tapi sekarang dekannya berbeda, apa bisa digunakan atau mesti diurus ulang dengan dekan yang baru? Justru itu. Fungsi legalisir itu dia harus disahkan atau dilegalisir oleh pejabat yang baru. Jadi kalau misal kita punya ijazah atau transit yang dilegalisir oleh pejabat lama, nah dia harus dilegalisir kembali oleh pejabat yang baru gitu. Itu Saudara Ardiansyah Arif. Miracle 6 di BKD lama bukan kantor ombudsman kah? Enggak, Cocomi di belakangnya Cocomi, Sosoito. Cocomi. Jadi BKD lama itu di depannya ombudsman. Di depannya ombudsman itu Di belakangnya BKD Kota. Ya, BKD Kota Kendari. Jadi kenapa makin banyak botolnya ini? Hah? Nah, ini kan untuk daya tahan tubuh. Kalau ini yang saya daya tahan minum tubuh. ini yang saya minum. Ini untuk yang ini ada manis-manisnya. Nah, ini sebelum Cuci tangan, ya, sebelum makan. Sebelum makan kita cuci tangan. Ini biasa ditelan, Pak. Kan biasa ini. Ya. Malam Kak Yuniar. Siapa tahu ada yang kita mau tanya. Absen aman di besok kah? Karena kita tahu kita begadangnya itu. Iya, pulang pagi. Iya, pulang pagi nih Kak. Kalau bisa kita kita absenkan Kak. Betul Ila endorse Kak itu. Bukan endorse ini sebenarnya. Kita suka capek. Makanya kita harus kuat minum Uni Health Magozai. Uni Health
Uni Uni Health. Health Iya. Magozai harus sehat, kuat Kesehatan. kesehatan Tanpa efek samping. tanpa efek ya. samping. Oh jadi gini herbal ini, Hah? herbal. Herbal ini pak, Iya kan. iya jadi dia tanpa bahan. Masa saya bahan sudah kimia. minum, saya tidak tahu anunya. Tapi berefek ini, Iya. kuat, Iya, minum. mantap. Vitalitas pak. Oke. Ya lanjut. skip. Aman katanya, kayaknya aman besok absen tahu. Bisa sama masuk jam 10 lagi kan. Panjang taruh terlalu, panjang taruh terlalu ke Iya, atas. iya, iya. Serentak. Suryansyah, Min, jika ijazah sama dengan X legalisir sama dengan Y, maka 2X 5Y SR itu nilai berapa STR? Kita berkelahi ya Surya. Diajak berkelahi di Surya. Surya Sataja Rumata. Kaisar Padang kuning. Saya tidak dapat FB-nya itu. Oh ya nanti. Nanti saya tekan kita, nanti tandai saya, nanti saya tekan kita di ini. Dia sambung itu deh, sambung tanya BKPSDM Kota Kendari. Dia sambung kalau tidak salah. Gitu. Ada di Facebook dia. Dia connect-nya lewat situ. Jadi boleh bertanya kalau untuk Kota Kendari dia bertanya di situ. Ada pertanyaan bagian atas tadi tuh Pak? Kayaknya. Ada mungkin Di Facebook kan. Admin kementerian. Dari Alpin Bastri mau tanya siapa yang bikin flyer-flyer yang suka di-post keren-keren, masya Allah. Kalau misal ada yang mau kasih kita job, bikin infografis atau flyer, kita terima aja. Kita terima aja Bang. Bikin infografis. Nah, kalau teman-teman yang ada di BKD Prof Sultra sebenarnya ini mau berbuat yang terbaik, itu memberikan informasi yang jelas untuk supaya teman-teman. tidak bosan. Supaya tidak bosan, supaya tidak terlalu kaku, gitu. Supaya tidak terlalu ini. Kayaknya tidak ada yang bertanya itu. Jadi sholat. Iya, usah sholat dulu saya. Nah. Bapak jangan sendiri. Hah? Saya sendiri ya. Tidak. Kan ada yang paham. Oh, update lagi. Saya sholat dulu ya. Sudah lewat ini saya. Kesian ya, udah bawa satu nih, udah bawa satu. Sholat dulu ya. Tunggu. Ada komentar baru. Kita lihat lagi. Admin bisakah ijazah D4 pakai STR D3? Ya, sudah dijelaskan tadi. Untuk saudari Winda Smidar, jadi bisa digunakan. Yang penting dia linear. Gitu. Misal dari D3 keperawatan, dia lanjut ke D4 keperawatan, tapi STR-nya dia dapat pada saat dia masih di jenjang pendidikan D3. Jadi bisa dipakai STR D3-nya untuk pendidikan, D4-nya. Min, kalau KTP yang sama alif bisakah dipakai? Nggak bisa Bang. Rahasia. Aduh, maaf ya. Masih bisakah pakai akreditasi yang dilegalisir tahun lalu 2018 plus? Nah, jadi untuk legalisir, sebaiknya legalisir yang terbaru karena jangan sampai pejabatnya sudah beda, gitu. Dan yang kami tahu legalisir itu punya batas waktu batas waktu penggunaan dari masing-masing instansi. Jadi kami sarankan sebaiknya menggunakan legalisir terbaru. Nasruddin Nur Launto, mantap kanda-kanda panitia penerimaan CPNS 2009. Terima kasih dan lanjutkan transparansi dan profesionalisme seperti penerimaan CPNS tahun 2018. Mantap nih Min Ranger. Oh iya, terima kasih kembali saudara Nasruddin Nur Launto. Jadi kayaknya saudara Nasruddin ini adalah peserta CPNS tahun lalu yang lulus dan sekarang ditempatkan di Bapeda gitu. Nasruddin Nur Launto ini. Jadi ada pertanyaan lagi. Sebentar deh.
Pertanyaan di mana kantor alamat BKD provinsi? Nanti kita informasikan bersama contoh amplopnya nanti bagaimana tata cara penulisan amplopnya. Nanti kita sertakan menggunakan gambar biar nanti tidak biar seragam lah. Di mapnya ditempelkan apa, bagaimana model datanya, biar kami juga teman-teman pemeriksa atau teman-teman verifikator gampang dalam memverifikasi berkas-berkas teman-teman sekalian gitu. Jadi nanti besoklah insya Allah sekalian kita informasikan alamatnya, contoh amplop dan contoh tulisan yang nanti akan ditulis di atas map gitu. Oh sama ini sekalian. Jadi teman-teman, ada berapa tadi teman-teman yang ingin bertanya soal nomor registrasi. Jadi untuk nomor registrasi yang diupload untuk diupload sebagai data pendukung itu dikosongkan saja. Jadi ternyata setelah kita pikir seperti tahun lalu yang nomor registrasinya itu ada pada saat mendaftar awal di SSCN, tapi ternyata dia didapat pada saat akhir pendaftaran. Jadi sebaiknya untuk teman-teman yang mendaftar di Pemprov Sultra agar mengosongkan nomor registrasi yang akan diupload pada proses pendaftaran di SSCN. Gitu. Selesai. Lim Sitoro, Abang Bro. Kalau Kesmas pakai STRK juga. Jadi kalau untuk kesehatan masyarakat saya belum periksa. Ada beberapa itu yang memang tidak pakai STR, ada aturannya, ada permenpannya. Kebetulan saya belum bisa baca full. Nanti mungkin jawabannya nanti saya akan pertanyaan saya akan keep dulu. Nanti besok lah ingatkan. Tandai saya Bang Lim biar saya bisa jawab. Saya belum baca full itu. Karena ada beberapa memang jabatan fungsional yang fungsional kesehatan yang tidak menggunakan STR. Gitu. Dani sang kapten. Min, ada kita tahu tempat jualnya jimat nenek supaya saya bisa lulus. Itu kayaknya naik gunung. Adminnya naik gunung Pitu. Adminnya Bombana ini. Ini. Untuk admin kabupaten. Gimana Pak? Kalau untuk admin kabupaten yang ingin jadi bintang tamu di BKD provinsi, yang termasuk ini Bang Dani juga ini. Siapa tahu mau jadi bintang tamu biar sharing-sharing informasi toh. Mau tanya jawab dengan teman-teman peserta, kami undang secara terbuka dan kami berharap bisa dapat saling berbagi informasi dengan teman-teman pendaftar yang ada di grup BKD Sultra ini. Saya cek lagi pertanyaan, kalau misal sudah habis saya off. Tapi sebelumnya saya cek kembali. Aduh. Assalamualaikum, scan akreditasinya bisa kayak yang fotokopinya? Kalau untuk pendaftar Pemprov sudah disampaikan tadi, boleh fotokopinya dan boleh tidak dilegalisir. Khusus untuk Pemprov tapinya. Kalau untuk kabupaten, kota atau instansi lain boleh atau monggo bertanya ke admin masing-masing instansi tersebut. Gitu. Kak Orda, saya mau tanya kalau berkas visi Kemuna Barat lewat apa? Aduh, salah pertanyaan tadi tuh. Nanti tanya ke adminnya. Berapa honornya Min atau tanda tangan SPPDK? Astagfirullahaladzim, Masya Allah. Dosa itu Bang Dani, dosa. Ini Hijrah ID. Admin, bagaimana nih kalau mau mendaftar data tahun lahir berbeda dengan data di KTP dan ijazah? Data tahun lahir berbeda dengan KTP. Bang Hijrah, ini data tahun lahir yang dimaksud ini data tahun lahir yang ada di ijazah berbeda dengan di KTP kah atau bagaimana? Mohon diperjelas lagi. Sampai jam berapa kah di situ? Saya mau gabung juga. Kita masih biasa kita tidur di sini. Biasa kita tidur di sini, Syar. Kalau kita mau gabung saja, Om.
Kak, saya mulai gelap. Kak, saya mau tanya, saya kan S1 Ekonomi Manajemen, bisa didaftar di formasi S1 Manajemen kah? S1 Ekonomi Manajemen. Jadi gini, ada namanya konsep rumpun jabatan dengan rumpun pendidikan. Kalau misal dalam formasi ada satu formasi dengan kualifikasi pendidikan, misal dalam satu instansi kualifikasi pendidikannya misal S1 Ekonomi, berarti boleh didaftar oleh teman-teman yang punya program studi misal manajemen, akuntansi, dan program studi yang lain yang masuk dalam ilmu ekonomi. Gitu. Jadi kalau misal kualifikasi pendidikan yang dibutuh itu S1 ilmu ekonomi, boleh mendaftar program studi yang ada di rumput ilmu ekonomi itu. Tapi kalau misal di kualifikasi pendidikan dia secara eksplisit atau secara langsung menunjuk jurusannya atau program studinya, jangan coba-coba mendaftar misal S1 manajemen, mendaftar untuk formasi dengan kualifikasi pendidikan S1 akuntansi. Jadi berbahaya gitu. Jadi hati-hati untuk teman-teman yang mendaftar, karena kualifikasi pendidikan itu yang banyak sekali menjadi persoalan pada saat penetapan NIP atau pada saat verifikasi nanti, teman-teman. Jadi sebelum daftar itu hati-hati memang, atau dibaca-baca memang, atau konsultasi ke adminnya, betul tidak atau serumpun tidak pendidikan saya dengan kualifikasi pendidikan yang ada di SCCN atau yang ada di instansi terkait. Gitu. Itu sudah terjawab. Tin Vini Vidi Vici. Admin kabupaten semoga seperti admin provinsi. Sama Ji, semua admin kabupaten sama Ji, sama manusia. Hanya mungkin kita capek mengerti. Kesian. Dari dia Umu Abdillah, contoh admin terbaik. Semoga panitia lain bisa mencontoh. Masya Allah. Dah juga. Kita semua capek mengerti. Alim Sitoro, bisakah STR D3 pakai ijazah D4 seperti bidan? Bisa, sudah 2 kali nih kita jawab. Jadi kalau misal ijazah STR itu D3 asal linear, maksudnya kalau misal dia D3 perawat, terus dia dapat STR sebagai legalitas dia untuk melakukan tindakan di rumah sakit. Nah, terus dia lanjut ke D4. Jadi otomatis STR yang dia pakai STR pada saat dia D3. Jadi bisa saja dia pakai STR D3-nya dia untuk mendaftar formasi D4. Tuh, jadi yang penting ada STR. Jadi ada legalitas bahwa dia bisa melakukan tindakan kesehatan. Selanjutnya dari Eka Putrawansyah. Nin, kalau S1 bisa enggak daftar di D4? Maksudnya? Aduh, saya bingung betulan. Saya bingung. Kalau pertanyaan ini tolong yang ini yang spesifik. Saya bingung. Kalau dariannya kan kayaknya nggak bisa ini. Boleh nanti ditunjuk dia punya jenjang pendidikan dan jurusannya apa gitu. Saudara Eka Putrawansyah. Hijrah ini tahun lahir di form form CASN data Dukcapil berbeda dengan data KTP atau data ijazah. Tak adakah menu perubahan data khusus? Jadi gini. Saya sebenarnya boleh sedikit ini menyampaikan tentang konsep yang ada di ASN ini. Jadi SSCASN melalui BKN melakukan integrasi data dengan Dukcapil. Jadi ketika data diinput menggunakan NIK, nomor induk kependudukan di SSCASN itu secara otomatis namanya auto. Jadi ada integrasi data gitu yang ada di Capil. Jadi data yang ada di Capil itu tidak bisa dan tidak dapat dirubah di SSCASN. Jadi dia hanya bisa dirubah dari sisi admin Dukcapilnya. Jadi untuk pertanyaan saudara sebenarnya kalau saya pribadi kalau daftarnya kita di Pemprov, kalau saya pribadi ini lagi-lagi nih pendapat saya, bisa saja digunakan mendaftar. Yang penting terdaftar sebagai warga negara Indonesia. Terlepas dari persoalan data kependudukannya bisa kita perbaharui nanti di Capil setempat. Gitu. Nanti bisa coba tahan dulu barang beberapa hari, konsultasi dengan orang-orang Capil, konsultasi bagaimana jika kita ingin
merubah datanya kita, misal rubah KTP-nya kah, misal data di KTP-nya kita tidak sesuai dengan data di sistem. Kalau misal data di KTP sudah sesuai, di sistem yang capil yang belum sesuai, sebaiknya kita rubah dulu gitu. Kalau misal memang tidak bisa terubah karena persoalan bla 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 bla, ya nanti mungkin bisa ditanyakan di helpdesk BKN langsung. Mungkin itu jawaban dari saya. Siapa ini? Tidak ada menu perubahan data khususnya tanggal lahir di form SSCN. Jadi kalau tanggal lahir itu dia langsung dari data Dukcapil. Jadi dia ada integrasi data antara Dukcapil dan SSCISN. Jadi SSCISN itu secara otomatis data tanggal lahir dan lain sebagainya itu diambil dari servernya Dukcapil. Jadi untuk merubah datanya itu dia harus dirubah di sisi Dukcapilnya, bukan dari sisi SSCISN-nya. Gitu. Jadi saran saya Hijrah ID tahan dulu konsultasi ke Capil. Ketika di Capil itu clear, berarti sudah dapat, maksudnya sudah sesuai dengan datanya, ya alhamdulillah. Kalau misal dari sisi Capilnya juga belum clear, sebaiknya konsultasi ke helpdesk BKN Pusat untuk mendapatkan jawaban yang betul-betul pas. Saudara Hardi Satrio Anto, admin, kalau di luar kota Kendari apa harus mengirim di kantor pos Kendari atau bisa di kantor pos daerah saja? Ini banyak juga pertanyaan ini. Misal admin, bagaimana kalau misal saya tinggalnya di Kolaka, terus saya mendaftar di provinsi, pemerintah provinsi, apakah saya harus datang ke Kendari untuk mengirim berkasnya melalui kantor pos Kendari? Ya, Anda perlulah. Jadi bisa lewat kantor pos mana saja, yang penting alamatnya jelas. Terus nanti yang seperti yang saya sampaikan tadi, nanti akan ada contoh amplop yang kami sampaikan lengkap dengan alamat-alamatnya. Jadi nanti ada yang namanya kotak pos. Jadi daftar dari mana saja bisa, dan insya Allah akan sampai. Tapi saya sarankan untuk teman-teman yang punya lokasi jauh, misal ada di kota-kota yang sekiranya membutuhkan waktu 2 hari atau 3 hari untuk sampai berkasnya, sebaiknya untuk mengirim 2 hari sebelum pendaftaran online ini berakhir, gitu. Biar nanti sampai gitu, kasihan karena sudah mendaftar, tahu-tahu berkasnya tidak tuntas diverifikasi. Muhammad Alwi Hamzah, tahun ini tidak bisa lihat jumlah pelamar di setiap formasi beda seperti tahun tidak tahu saingan. Iya, betul Pak Dokter. Jadi kalau dulu itu kita dikasih fasilitas untuk ini, untuk tahu di mana atau berapa orang saingan, sekarang kayaknya dibatasi oleh admin SSCN. Jadi hanya bisa dilihat oleh admin masing-masing instansi. Gitu. Hijrah ID, makasih pencerahannya. Sama-sama Bang Hijrah. Jadi nanti saran saja untuk Bang Hijrah, konsultasi dulu di Capil, bagaimana kira-kira patenkan dulu datanya yang ada di sistem Capil itu tadi. Kalau misal memang tidak ada solusi dan lain sebagainya, boleh langsung ke helpdesk SSCN PKN Pusat, karena kami juga belum bisa memberikan jawaban yang betul-betul bisa memuaskan. Gitu. Mohon maaf, mau tanya Min, untuk pendaftaran akuisisi tempat lahir kabupaten kota ijazah itu tempat lahir kita di kabupaten mana yang atau jadi iya, jadi kan tempat lahir itu di SSCN ada tempat lahir yang sesuai KTP yang dari server Capil yang saya bilang tadi. Terus di bawah itu kan biasa yang servernya Capil itu dia sertakan ada nama kota, ada nama desa, ada nama kecamatan. Tapi untuk kebijakan BKN sendiri mulai dari tahun saya kurang tahu tepatnya tahun berapa, diseragamkan untuk tempat lahir itu dia seragam di kabupaten atau kota setempat. Misal kalau ada yang biasa misal lahir di Lawa misal, berarti dia sudah masuk Kabupaten Muna Barat. Jadi tempat lahirnya diisi dengan nama kabupaten setempat. Jadi misal di desa yang tempat lahirnya dia ada di desa Konawe Kepulauan misal, yang dulunya itu adalah teritorialnya Konawe, berarti sekarang dia harus isi dengan nama Kabupaten Konawe Kepulauan gitu. Jadi
kabupaten itu disesuaikan dengan nama di mana tempat kota, di mana tempat desa, kecamatan, tempat lahir teman-teman sekalian. Hanan Pratama P1 tidak TL status Om. Kenapa Anda teridentifikasi? Sudah cek di header sini. Dari mana P1 TL itu? Itu P1 TL. Memang banyak pertanyaan yang tentang P1 TL itu. Kenapa tidak ada temanku ini? Mana ke Parisal? Tapi iya, tapi live dia baru ikut nonton. Betul-betul Parisal, Insya Allah. Jadi P1 TL itu ini apa? Semacam kalau di Indonesian Idol mungkin golden ticket. Jadi mereka ada keistimewaan yang diberikan oleh BKN, di mana orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak lulus apa namanya SKB tahun lalu. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang tidak lulus, yang lulus SKD sesuai Permen 437, angka mereka melampaui batas passing grade di Permen 437, terus ikut SKB, masuk dalam kelipatan 3 formasi, tapi tidak lulus di SKB, jadilah mereka P1TL. Nah, jadi P1TL ini mendapatkan golden ticket pada CPNS 2019 ini. Jadi mereka ikut formasi CPNS 2019 dengan beberapa keistimewaan sebenarnya kalau saya mau bilang. Karena mereka bisa ikut atau tidak ikut SKD. Jadi misal kalau yang P1TL ini ikut, boleh memilih ikut dan tidak ikut. Jadi kalau misal dia ikut, terus nilainya lebih rendah dari SKD tahun lalu, dia bisa memilih. Misal dia akan otomatis memilih nilai mana yang lebih tinggi, tahun lalu kah atau tahun ini. Begitu pula kalau misal dia memilih untuk tidak ikut, jadi dia otomatis mengikuti nilai tahun lalu. Tapi kalau untuk orang yang tidak ikut P1TL yang tidak ingin ikut SKD, diwajibkan untuk hadir pada saat tes SKD berlangsung gitu. Bisa tidak ikut tapi wajib hadir. Wisdayanti Ali Rahman, map berkasnya nanti warnanya beda-beda kami sesuai tingkat pendidikan. Nah, ini yang saya maksud tadi. Pertanyaan ini harus disesuaikan dengan lokasi di mana tempat ibu atau bapak mendaftar. Kalau misalnya provinsi itu dia dibatasi ada 2 warna map, ada warna biru dan warna merah. Untuk D3 warna merah. Kalau warna biru itu untuk S1 kalau saya misalnya. Itu sesuai dengan tingkat pendidikan dia. Tapi saran ya tanya dulu ke adminnya. Tanya di mana tempat instansi bapak atau ibu mendaftar. Gitu. Ahmad Abu Rukayah, Min, bagaimana Mi kalau kita sudah resmi, baru nama KTP-nya kita tulis tanpa gelar, terus nama ijazahnya kita yang bergelar, sudah berlanjut Mi, tidak apa-apa sih. Allah. Jadi sebenarnya gelar itu tidak perlu jadi sebenarnya memang tidak perlu ijazah ini gelar itu diisi dalam SSC-ASN, karena kalau misal gelarnya itu sudah tersemat di servernya Dukcapil dan masuk dalam sistem SSC-ASN, ya apa mau dikata itu yang saya bilang tadi, karena data Dukcapil. Tapi kalau SSC-ASN menulis nama sesuai dengan nama yang ada di ijazah itu tanpa gelar gitu. Malam Kaniar, besok kalau bisa kasihan saya bantu di absen kan ya. Tim Vivian DVD Kakak admin, nyambung di pernyataan teman-teman tadi, bisakah ijazah D4 dipakai untuk mendaftar ke kualifikasi D3 dan apa kesempatan P1TL yang tidak berlaku? Ini. Jadi untuk P1TL ini dipakai jika tingkat pendidikannya sama dengan tingkat pendidikan tahun lalu. Gitu. Untuk aturan kembali kami baca bahwa untuk P1TL ini yang penting jabatan yang dilamar dan pendidikan yang dimiliki atau yang dipakai itu sama. Misal ada teman yang tanya kemarin, Pak, bagaimana misal saya dapat P1TL kemarin, terus sekarang saya punya ijazah S1, saya mau pakai S1 saya katanya, bisa tidak? Nggak bisa, karena yang terekam di SSC-ASN itu adalah data dengan jabatan yang dilamar harus sesuai dengan jabatan yang ingin dipakai sekarang. Jadi sebaiknya kalau misal yang mau dipakai ini
apa yang mau ambil golden ticket tadi itu P1TL itu tidak mau ikut atau mau ambil itu toh, berarti harus menggunakan sebaiknya menggunakan pendidikan yang lama gitu, jangan pakai pendidikan yang baru karena tidak dimungkinkan. Jadi ada di postingan-postingan kami sebelumnya sebenarnya yang pertanyaan-pertanyaan bisa tidak kalau P1TL itu pendidikannya beda. Anan, banyak sekali pertanyaan. Perasaan satu angkatan kita ini, Anan. Apa siapa yang kau daftarkan kah? Perasaan satu angkatan ini lah. Anan, di helpdesk daftar identifikasi, dia minta NIK dan nomor peserta SSCN 2018. Nomor peserta itu apa? Nomor registrasi sudah diinput, tapi begini dia bilang, NIK dan nomor peserta tersebut tidak terdata sebagai peserta afirmasi P1TL. Nicknya, NIK-nya sama tidak dengan NIK yang dia pakai mendaftar tahun lalu. Terus nomor pesertanya juga, nomor pesertanya sama tidak dengan yang dia pakai. Takutnya tidak sama. Gitu. Karena kami tidak memiliki database penerima afirmasi P1TL tadi itu. Jadi semua by system. Jadi sistem yang afirmasi langsung. Jadi kami tidak punya data. Ada yang tanya teman-teman katanya, Min, adakah datanya ini yang P1TL kemarin atau yang P1 atau P1L kemarin? Jadi kalau untuk data berkasnya mungkin ada, tapi untuk yang di sistem kami tidak punya wewenang atau tahun lalu peserta yang bersangkutan ini masuk passing grade dan 3 kali formasi, Bang. Tapi dia ikut SKB. Coba dicek kembali. Jaka di ijazah dan transkrip nilai tercantum akreditasi. Apakah harus dilampirkan juga lembar akreditasinya? Ini. Memang ada beberapa ijazah yang mencantumkan nilai akreditasi, tapi menurut saya sebaiknya kita sertakan. Karena kasihan memang ini verifikator kan manusia juga. Mungkin karena ya bantu kami lah yang tidak tidur ini. Gitu. Siapa tahu punya sertifikat itunya, akreditasinya, sertakan kalau saran saya, biar kita teman-teman verifikator bisa gampang verifikasi, cepat verifikasi, dan prosesnya bisa berjalan dengan lancar. Malam Om Manto, dia baru masuk, seharusnya Bapak ada di sini. Besok deh. Marah ini. Jadi mungkin cukup untuk ada ini. Tahu ini. Tuh. Ini. Oke, mungkin cukup untuk malam ini. Jadi bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa via tadi kita ini tulis apa Instagram gitu. Ada tidak? Sebelum kami tutup ada penyampaian akhir yang ingin kami sampaikan biar nanti gampang biar saja infografis yang tadi, infografis yang awal. Yang di mana? Biar kita mau kasih lihat halaman-halamannya apa. Ini? Bukan. Ada yang bisa saya posting flyer itu. Flyer di belakang. Saya cuma mau kasih lihat itu di Instagram. Oh iya. Jadi untuk ini informasi-informasi lain nanti boleh ditanya. Jadi bagi teman-teman mungkin yang bertanya belum sempat kami jawab, ya minta maaf karena keterbatasan kami sebagai manusia. Terus ingatkan kami jangan sampai memang karena ada kelalaian atau memang lowbat HP atau apalah begitu jadi terlewat, di skip mungkin pertanyaannya. Tolong diingatkan kembali. Jadi sebelum kami tutup,
kami ingatkan kembali, BKD Sultra punya beberapa kanal, jadi bisa lewat Facebook, ada di BKD Sultra, sambung. Terus ada di YouTube juga, BKD Prof. Sultra. Bisa juga lewat Instagram, DM juga boleh, insya Allah kami jawab. Di BKD Sultra _ ada garis bawah. Terus lewat WA juga boleh di 081 238 05 1400. Jadi cukup untuk malam ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat